Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, bagaimana perilaku para maduku seperti ini nih? Mereka selalu mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Kebetulan ya, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia ini adalah keturunan langsungnya Nabi Harun. Jalur langsungnya Nabi Harun alaihissalam, ini ayahnya Huyai bin Akhtab. Kata Nabi SAW diajarkan, baterainya akan habis. Diajarkan kepada Sofia radhiyallahu anha, ya, katakan kalau seandainya kau diolok-olok lagi oleh madumu, ya, dia bilang, Nabi SAW mengatakan, katakan, aku adalah keturunan atau ayahku adalah seorang nabi, maksudnya si Harun, dan suamiku seorang nabi. Siapa di antara kalian yang seperti itu kedudukannya? Maka akhirnya tidak ada satupun waktu Sofia dihina atau dicaci maki atau berusaha dijatuhkan seperti itu. Kata Sofia kepada Aisyah dan teman-teman yang lain atau madunya yang lain, saya adalah keturunan Nabi, ayahku Nabi, Harun, dan suamiku Nabi, Muhammad SAW. Siapa di antara kalian seperti itu? Maka akhirnya semenjak itu tidak pernah lagi sama sekali diolok-olok Sofia radhiyallahu anha. Baiklah, pada saat Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan benteng Ubay, maka ada satu orang Arab Badui, waktu itu teman-teman sekalian, dia sempat melihat peperangan tersebut, dia lewat, dia lihat bagaimana pasukan muslimin mengepung, kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada saat mereka sholat, melihat akhlaknya muslimin gitu kan, baik sekali gitu. Lalu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat tentang Islam, masuklah Islam dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, saya mau masuk Islam, di mana Nabi kalian? Para sahabat tunjuk, itu di depan sana. Maka orang ini pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan atau menyatakan ingin masuk Islam. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan baiklah, dipandu syahadat. Setelah syahadat, Nabi lagi bagi ghanimah. Kata Nabi SAW, ambillah ini, dikasih sebagian, disuruh kasih. Lalu orang itu bilang, ya Rasulullah, saya tidak pernah berharap harta rampasan perang. Saya sudah kumpul dengan sahabat-sahabat anda ini, saya dengar kalau mereka keluar dari Madinah bukan mengejar harta rampasan perang, tapi mereka mengejar mati syahid, masuk surga. Saya juga ingin itu ya Rasulullah, dan saya ingin sekali agar anak panah Yahudi terlepaskan dari benteng mereka, kena di dada saya sebelah sini, tembus di sebelah sini, dia tunjuk titiknya. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Kalau kau jujur Allah kasih. Maka subhanallah, awal sekali waktu mereka masuk ke benteng Nadhar tadi, waktu di benteng Ubay tadi, begitu mereka mau menyerang ke benteng yang setelahnya, ini tadi lupa diceritakan, mesti diceritakan untuk pembebasan benteng Ubay ya. Maka pada saat mereka menyerang benteng yang setelahnya, itu ada anak panah Yahudi yang lepas dan yang paling pertama mati si Badui ini. Waktu dia mati, sahabat semua ngurumunin, ini orang mati syahid nih gitu ya. Maka mereka melaporkan, ya Rasulullah, mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Maka Nabi SAW pun datang ke situ. Lalu tanya, heran melihat, bukankah dia tadi yang baru syahadat nih? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, ini orangnya tadi. Kata Nabi SAW, apakah betul dia? Pastikan. 2 kali ditanya. Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tadi ada yang tidak pernah sholat 1 rakaat pun. Ini tidak pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang yang ini. Maka di sini juga tentunya isyarat dari Allah, dari Nabi SAW, kalau sebenarnya Allah akan membenarkan orang yang meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda atau membaca doa, ya Allah, ia adalah hambamu yang telah berhijrah ke jalanmu dan jujur padamu, maka saksikanlah. Juga terimalah ia dan aku menjadi saksi untuknya. Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir Khaybar karena udzur. Ada 4 atau 5 orang sahabat tadi yang saya bilang, tidak bisa hadir karena punya udzur, sakit, disiapkan ghanimah buat mereka. Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan pada yang belum ikut Khaybar karena ada udzur, tidak bisa ikut umrah dan juga kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga penduduk Madinah teman-teman sekalian yang tadinya Nabi keluar 1.400 orang itu karena memang ada yang mau ikut tapi tidak bisa. Itu punya udzur, sementara mereka tadinya juga kalau ikut di Khaybar pun tidak dapat ghanimah, tapi Nabi SAW sisipkan juga harta rampasan buat mereka. Pada saat itu ada satu kejadian unik. Masih ingat tadi Uyainah bin Husain? Hah? Masih ingat gak? Siapa?
Hah? Iya, kepala suku apa? Ghatafan. Yang tadi pergi pulang ke sukunya itu. Di saat itu dia datang. Waktu muslimin sudah menang. Dan Nabi SAW lagi bagi-bagi ghanimah. Datang orang ini, suku Ghatafan. Pada saat melihat muslimin telah menang dan membagi-bagi harta rampasan perang, ia berkata, dia datang langsung, tidak ada malunya nih. Dia datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah aku juga bagian dari rampasan. Karena aku telah meninggalkan Yahudi dan tidak ingin memerangimu. Kata Nabi SAW, bukankah engkau meninggalkan benteng karena ada teriakan yang memberitakan kalau sukumu sedang diserang? Dia jadi malu sendiri karena dia tidak tahu kalau Nabi tahu itu gitu kan. Maka pada saat itu akhirnya dia malu sendiri dan dia berkata, ya sudahlah Muhammad, anggap itu benar gitu kan. Tapi saya minta ghanimah, kasih harta rampasan perang gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan pada dia, dan ini lihat bagaimana tamaknya orang ini kepada harta. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan memberikan kepada kamu raqabah. Raqabah. Kata Uyainah, apa itu raqabah? Dia sudah bayangkan ini harta rampasan perang yang besar. Kata Nabi SAW, wahai Uyainah, bukankah engkau telah bermimpi semalam? Jadi ternyata sebelum dia datang ke Khaybar, Allah buat dia mimpi. Dan ini mujizat Nabi SAW. Uyainah mimpi, kata Nabi SAW, bukankah kau mimpi semalam, kau sempat minta harta rampasan perang padaku, dan aku bilang padamu, engkau akan mendapatkan raqabah. Gitu kan. Uyainah kaget, kok bisa mimpinya pun Nabi SAW tahu. Ya, dia masih belum yakin kalau itu Nabi gitu. Maka kata Uyainah, iya benar, berilah aku raqabah itu. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, raqabah itu adalah sebuah gunung yang jauh dari sini. Kamu jalan lurus ke sana, nanti kau akan dapat di sana ada gunung yang kosong, tidak ada tumbuhannya. Itu namanya raqabah. Ambil aja. Maka Uyainah akhirnya faham maksud Nabi SAW, artinya kau tidak dapat apa-apa. Bukan muslim, sudah tadinya mau menyerangi muslimin, gitu kan. Diajak negosiasi nggak mau tahu, ya sudah, ambil aja itu raqabah. Uyainah lalu mendatangi Yahudi dan masuk benteng. Mereka temui Yahudi-Yahudi yang masih ada dan jadi tawanan. Dan memotivasi mereka agar jangan takut. Kita masih bisa melawan. Sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun Yahudi malah menyalahkan Uyainah dan berkata, kami tidak kalah kecuali justru karena kamu. Ya. Maka Uyainah pun akhirnya terhina dari semua sisi. Gitu. Masih ada benteng yang tersisa teman-teman sekalian setelah benteng Nadhar. Ada benteng namanya benteng Kananah. Nah tadi kan saya bilang waktu terakhir benteng Nadhar, yang ada perempuan dan anak-anak, kan sudah dibagi kepada muslimin. Laki-lakinya kan semua lari. Mereka berkumpul di benteng Kananah. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi namanya Kananah bin Abi Huqaiq. Makanya dikatakan benteng Kananah. Kananah sudah sangat ketakutan. Demikian pula kaum Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panahnya pun, waktu dia tahu muslimin sudah menuju ke bentengnya, ia tidak mampu lagi mengikat talinya. Jadi biasanya tali busur panah ditarik. Dan itu harus dengan kekuatan, gitu kan? Karena harus kuat betul luar biasa talinya sehingga bisa melemparkan anak panah yang cukup jauh. Dan Kananah ini terkenal ahli panahnya Yahudi yang sangat luar biasa mahirnya. Maka dia pun kaget waktu dia mau tarik tali untuk ikat itu sudah tidak mampu, gemetaran tangannya. Maka dia sadar kalau sebenarnya dia sudah tidak mampu untuk bertahan. Maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada muslimin. Kaum Yahudi waktu itu masih ada yang sebagian mereka menyatakan kita berdamai saja. Saat mencoba damai ternyata Nabi SAW sudah menolak. Karena damai sebelum perang. Ya. Tapi sekarang Nabi SAW sudah mengepung mereka. Lalu berkata, kalau kalian mau boleh. Tapi tunduk dengan hukumku, bukan damai. Karena kalau damai tentunya masih bisa negosiasi. Tinggalkan kami begini segala. Tidak. Aku tidak akan perangi kalian tapi dengan syarat tunduk dengan hukumku. Aku bunuh-bunuh, aku bagi-bagi, aku bebasin, terserah. Maka saking takutnya orang Yahudi waktu itu akhirnya mereka menyetujui apa yang Nabi SAW katakan. Dan waktu itu Nabi SAW memberikan syarat 3. Yang pertama, Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh Jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Jazirah Arab bersih dari Yahudi, enggak boleh dari Yahudi. Yang kedua, Yahudi tidak boleh membawa harta. Tidak boleh membawa harta mereka. Baik itu emas maupun perak, tidak boleh sama sekali.
Dan bila juga senjata, emas, perak, senjata nggak boleh ada yang bawa. Kalau ada yang bawa, hukumannya seluruh tawanan laki-laki dibunuh. Satu Yahudi semua ini dibunuh semua. Nggak boleh bawa emas sedikit pun. Emas, perak, senjata nggak boleh bawa. Kalau tidak, kalau setuju, dibebasin. Semuanya boleh pergi. Tentu ini syaratnya dua saja. Saya tadi kedua bilang tiga, dua saja. Tapi di syarat kedua ini yang berbunyi tadi, Yahudi tidak boleh bawa harta, emas, perak, dan juga senjata. Dengan balasan, kalau dua-dua syarat dipenuhi, semua tawanan Yahudi dibebasin. Tapi, kalau ada satu saja Yahudi yang menyembunyikan sedikit emas atau perak, potongan kecil saja, maka seluruh Yahudi dibunuh. Ini syarat. Maka mereka setuju. Nabi SAW waktu lihat mereka setuju, maka diizinkanlah mereka keluar dari benteng-benteng mereka, dan boleh bawa apa saja kecuali tadi yang dikasih syarat. Harta tidak boleh, emas, perak, dan senjata. Tapi tunggangan mereka, unta, kambing, domba, segala macam, boleh mereka bawa. Muslimin waktu itu mendapatkan harta rampasan perang kurang lebih 1.000 tombak, 4.000 busur, 40.000 pohon kurma, dan masih banyak yang lain. Disebutkan dalam buku sejarah, 40.000 pohon kurma, banyak sekali. Salah satu yang ditemukan oleh muslimin adalah kitab Taurat yang sangat tua, dan ini dianggap kitab Taurat yang turun-temurun dari Nabi Musa AS. Maka Yahudi memohon agar Nabi SAW mengembalikan kepada mereka, karena itu peninggalan mereka, dan Nabi SAW tidak merusaknya dan menyuruh sahabat untuk mengembalikannya. Dan ini menandakan juga kita harus menghormati buku suci orang lain. Walaupun kita sudah menang, jangan bakar Injil, jangan bakar Taurat, udah biarin aja. Dia minta, kasih aja. Gitu kan? Tapi yang penting muslimin berkuasa dan hukum Islam diterapkan di situ. Khaybar saat itu adalah wilayah perkebunan terbesar di seluruh Jazirah Arab. Sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sebelum mereka pergi, Khaybar penuh dengan kebun-kebun luas. Bila engkau mau, biarkanlah kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian. Dan kami tinggal di sini sebagai pegawai kalian, bukan lagi pemilik, karena sudah menang. Kami hanya meminta, berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja. Jadi kami sekarang bukan lagi rumah ini, kebun ini lagi bukan kami, Khaybar bukan punya kami, semua bukan, punya kalian. Kami jadi pegawai, kami sekarang jadi sahaya semua nih, gitu kan. Jangan usir kami ke negeri Syam, kami tetap kelola semua ini. Izinkan kami tinggal di rumah-rumah kalian, bukan rumah kami. Jadi terserah muslimin, misalnya muslimin mau si fulan tadi rumahnya di sini, boleh tinggal di situ kembali atau boleh tinggal di tempat lain, terserah. Dan hasil perkebunan yang kami minta, selain kami diberikan tempat tinggal, dibagi dua antara kami dengan kalian. Maka Nabi SAW pun menyetujui syarat tersebut, mengizinkan Yahudi untuk tinggal di Khaybar. Pada saat Nabi SAW masih di Khaybar, salah seorang muslimin ternyata menemukan ada emas dan perak disembunyikan di rumahnya Kanana bin Abi Huqayq, raja mereka. Kan tadi syaratnya nggak boleh. Kalau ada emas dan perak, harus serahkan semua muslimin. Kalau ada yang sembunyi satu, semua Yahudi dibunuh. Uniknya, ditemukan emas dan perak di rumah raja mereka, saking cintanya sama harta. Padahal ini bahaya sekali, bisa dibunuh semua Yahudi. Maka justru Kanana bin Abi Huqayq ini yang menandatangani ya, meng-ACC syarat yang diberikan oleh muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan Kanana bin Abi Huqayq datangkan dia dengan adiknya yang namanya Rubayy'. Ini Rubayy' ini termasuk orang yang menandatangani atau menyetujui kesepakatan tersebut dengan muslimin, mewakili orang Yahudi. Pada saat itu pun kata Nabi SAW, apa ini Kanana? Kau yang sepakat, kenapa kau hianati? Maka Kanana sangat ketakutan karena sesuai syaratnya Yahudi semua harus dibunuh, gitu kan? Maka Kanana pun memohon kepada Nabi SAW agar dia saja yang dihukum dan jangan sampai semua Yahudi dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubayy' itu untuk dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Maka dibunuhlah raja mereka. Kita masuk juga teman-teman sekalian, salah satu kejadian di benteng Kanana ini adalah diracuninya Nabi SAW oleh orang Yahudi. Setelah kejadian pembunuhan Kanana, tidak ada lagi raja Yahudi sekarang, Kanana sudah mati. Ya. Maka seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, ini istrinya Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim yang tadi terbunuh juga, yang sempat sakit, lalu dibunuh oleh Nabi SAW. Dia, Salam bin Mushkim ini, kebetulan juga dia adalah adiknya Marhab. Marhab ini yang tadi ksatria Yahudi yang terbunuh, gitu kan. Dia menyuruh
agar seluruh wanita Yahudi di situ membuat masakan. Dengan cara dia izin ketemu dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, kalau engkau telah memaafkan kami, artinya kami berterima kasih karena engkau telah memaafkan kami, walaupun raja kami Kanana sudah mati, suamiku Salam sudah mati, dan ini kami berterima kasih tetap karena engkau telah mengizinkan kami tetap tinggal di Khaybar, maka izinkanlah kami para wanita Yahudi membuatkan makanan untuk kalian semua. Nabi SAW waktu itu setuju. Baiklah, silakan masak. Karena jumlah wanita yang safar bersama Nabi SAW berapa orang? 20. Enggak cukup kalau untuk masak, untuk semua pasukan seketika. Maka wanita Yahudi dibiarkan masak. Tapi ternyata wanita ini, Zainab ini punya niat buruk. Dia meletakkan racun pada makanan Nabi SAW. Setelah makanan siap teman-teman sekalian, dan datanglah makanan itu, kalau kita menggunakan nampan-nampan yang besar ya, diisi dengan domba-domba ya, yang dimasak dengan sangat bagus, ya ditaruh dengan roti-roti gandum, lalu dipikulah dengan banyak orang-orang Yahudi. Ya, waktu itu dipikul oleh mereka. Dihidangkanlah untuk Nabi SAW. Dan uniknya, khusus wadah atau nampan yang untuk Nabi SAW itu ditaruh paha kambing yang besar. Yang lainnya utuh kambingnya. Dan para sahabat sangat tahu kalau Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing. Dihidangkan di depan Nabi SAW dan para sahabat kebetulan waktu itu sudah berapa hari sangat kelaparan. Maka waktu itu mereka tunggu Nabi SAW. Nabi SAW melihat makanan tersebut sudah siap, sahabat juga sudah kelaparan. Beliau pun mulai mencuil paha kambing itu. Begitu dicuil dimasukkan di mulut beliau, para sahabat kemudian mulai mau makan dan kelaparan. Tiba-tiba kata Nabi SAW, Kuffu aidiyakum, tahan tangan kalian. Sahabat ini sudah ada yang cuil mau masuk di mulutnya. Berapa hari nggak makan, kelaparan. Ya Rasulullah, lapar nih. Kata Nabi SAW, Kuffu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan, berhenti. Sahabat semua berhenti, pasti ada masalah besar nih. Kata Nabi SAW, panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Panggil semuanya, datang mereka semua. Lalu Nabi SAW menanyakan pertanyaan yang unik luar biasa teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja, kami akan jujur. Gitu kan? Maka Nabi SAW menanyakan 3 pertanyaan teman-teman, tapi 2 ini menjebak mereka. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Pertanyaan pertama. Ternyata orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini, yang kebetulan tinggal di Jazirah Arab waktu itu, ada Yahudi tinggal di wilayah lain. Tapi yang khusus di sini teman-teman sekalian, mereka punya kakek. Kakeknya ini lemah secara fisik, ya. Tapi pemimpin Yahudi, keturunannya sedikit, tidak banyak, hartanya sedikit, bukan orang yang punya kreativitas yang besar. Maka orang-orang Yahudi di sini karena keturunan-keturunannya banyak kesatria segala macam, mereka malu nisbatkan diri kepada itu. Dan orang Yahudi teman-teman sekalian satu-satunya mungkin suku di dunia ini yang berani menghapus nasab mereka. Dihapus. Jadi tidak suka kakek ini kayaknya lemah nih, ganti namanya, kakek sana. Gitu loh. Ganti nama. Sama orang tidak suka ayahnya, diganti nama ayah. Ayah ini tidak bagus, ganti nama ayah sana karena itu pemberani. Padahal bukan itu pemilik spermanya. Maka mereka rahasiakan, yang tahu cuma pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Itu pertanyaan pertama. Kata mereka, Fulan bin Fulan, yang paling hebat. Ada satu kakek mereka, rupanya kakek lain, orang Yahudi lain, tapi terkenal kesatria, keturunannya banyak, orangnya kaya raya. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Ya. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Nabi tahu, dari wahyu. Diam orang-orang Yahudi. Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, hai Yahudi. A'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Jujur enggak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, tentu saja, ya. Kalau kami dusta, maka pasti Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah memberitahukan kepadamu siapa kakek kami. Jadi lebih yakin lagi kalau ini Nabi. Kan itu. Aneh sekali ini. Lalu kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Pertanyaan Nabi. Mereka bilang apa Yahudi ini? Kami akan masuk duluan di neraka.
lalu akan digantikan oleh kalian muslimin. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Ini luar biasa, di depan para sahabat Nabi buka semua itu. Ya kan? Mereka ngakui, kalau kami dusta, pasti Allah akan beritahukan kamu sebagaimana Allah telah memberitahukan kepadamu tentang siapa kakek kami. Berarti mereka tahu ini Nabi. Lalu Nabi tanya sekarang, siapa penghuni neraka? Dengarin nih semua muslimin. Mereka bilang, kami masuk duluan. Ini unik sekali. Ya. Kami masuk duluan, baru nanti digantikan kalian. Kata Nabi, kalian dusta. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Karena sudah 2 kali dijebak, Nabi tanya lagi. Ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqin in sa'altukum an syai'. Jujur enggak kalau saya tanya lagi? Kata mereka, tentu saja. Udah enggak bisa mengelak. Kata Nabi SAW, apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Maka enggak bisa lagi menghindar. Kalau dari awal Nabi tanya, pasti bohong. Mereka bilang, iya benar. Nabi tanya, kenapa kalian taruh itu? Mereka bilang begini, kami mau membuktikan apakah benar kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau akan selamat dari racun itu. Tapi kalau kau hanya raja pembohong, kau akan mati kena racun kami dan kami akan berkuasa kembali. Berarti mereka tahu, Nabi kan sekarang tahu kalau itu ada racunnya. Mereka tahu ini Nabi. Lalu kata orang-orang Yahudi apa? Wahai Muhammad, kami mau tanya, dari mana kau tahu itu? Dari mana semua kamu tahu, terutama masalah racun itu? Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu sambil mengatakan, akhbarani hadza dzira. Aku telah diberitahukan oleh paha ini kalau aku diracuni. Jadi sebenarnya paha kambing yang sudah dimasak bicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini kejadian yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat teman-teman sekalian namanya Bishr bin Bara radhiyallahu anhu. Sahabat ini sempat waktu Nabi tadi makan, masukin di mulutnya, kena laparnya dia cuil, dia juga makan. Tapi waktu Nabi bilang, tahan tangan kalian, dia sudah terlanjur telan. Maka sahabat ini kena racun. Karena kebetulan dia satu nampan dengan Nabi SAW. Gitu kan. Yahudi tidak racuni semuanya ya. Dia racuni cuma yang menampannya Nabi SAW. Dia sudah sempat telan. Maka orang itu mengatakan, wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat anda memakannya. Maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada anda. Dan aku makan akhirnya. Beberapa hari kemudian Bishr radhiyallahu anhu mati. Ya. Dia cacat fisik gara-gara racun itu saking kerasnya. Pertama cacat fisiknya nggak bisa bergerak semua. Dan setahun, ya dalam setahun penuh dia cacat, kemudian dia wafat akibat racun tersebut. Maka pada saat wafat, Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dibunuh. Di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW tidak langsung menghukum Zainab yang memasukkan racun karena Nabi tidak kena racun itu. Jadi belum berhasil. Seperti itulah ya. Jadi beda hukumannya orang yang ketangkap memang sudah mencuri atau orang yang baru mau mencuri. Beda. Orang baru mencungkil pintu, belum ambil barang, kepergok. Dengan orang yang sudah ambil barang, pegang barang, kemudian dia mencuri. Yang kedua dipotong tangannya, yang pertama tidak. Diingatkan, ditakzir, dihukum, boleh dipukul, dikebukin, cambuk, itu tidak ada masalah. Peraturan pemerintah setempat, kata ulama, ditakzir, dihukum, menyakitkan buat dia supaya dia kapok. Karena dia belum sempat mencuri, seperti itulah. Nah di sini Zainab waktu meracuni Nabi SAW belum kena, maka Nabi tidak hukum Zainab. Padahal ini orang Yahudi yang jahat. Tapi setelah Bishr mati, kena racun yang dia buat, maka didatangkan Zainab lalu dikisos, ya dihukum pada saat itu. Namun kata para sebagian ahli sejarah, Nabi SAW sempat terkena racun itu, Walaupun sebenarnya racun ini, ya kata para ulama, Nabi SAW diselamatkan oleh Allah, tapi sebagian yang lain mengatakan kena. Dan Ibnu Qayyim secara khusus mengatakan bahwasanya Nabi SAW terus merasakan ganasnya racun itu, ya sesuai dengan sabda beliau, aku terus merasakan ganasnya racun itu sampai aku merasa mengganggu urat yang ada di jantungku. Itu sabda Nabi SAW. Jadi artinya jantungnya Nabi kadang-kadang lebih cepat berdebar, kadang-kadang lebih lambat, terganggu gara-gara racun semenjak makan racun itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menggabungkan untuk Nabinya Muhammad SAW meninggal dalam keadaan Nabi, Islam, gitu kan, dan juga mati syahid dibunuh oleh Yahudi. Karena ini ada akibat dari racun tersebut.
Walaupun sebagian ahli sejarah menolak ini ya, mengatakan tidak boleh kita katakan Nabi SAW mati dibunuh oleh Yahudi. Karena memang beliau tidak mati dan dibunuh oleh Yahudi sebenarnya. Ini khilaf di antara ahli sejarah, tapi saya sampaikan tadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan 93 orang Yahudi. Dan ini luar biasa bagaimana janji Allah SWT, jumlah muslimin yang sedikit, korbannya pun sangat sedikit. Ini yang mati syahid saja. 16 orang. Pada saat itu tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah bersama Najasyi radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasus Mekah dulu, kan 153 orang yang masuk Islam, ya. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, di Mekah maaf. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini 83 orang sahabat masih di Habasyah, masih di Ethiopia ini. Terus saja mereka di Ethiopia sampai tahun 7 Hijriah. Waktu mereka dengar Nabi SAW telah menembus Khaybar, mereka segera pulang dari Habasyah. Mereka pergi ke Madinah, susun pasukan, mereka menyusul Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu bersabda pada saat melihat kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pimpinan muhajirin yang hijrah ke Ethiopia, sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan, kemenangan Khaybar kah atau kedatangan Ja'far? Karena Ja'far telah berpisah dengan Nabi SAW lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasyah itu kurang lebih 4-5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Plus lagi 7 tahun sudah lewat hijrah Madinah, berarti lebih dari 10 tahun tidak ketemu dengan Nabi SAW. Dan Ja'far sepupu Nabi SAW. Orang yang luar biasa, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu yang mana aku harus dahulukan kegembiraanku. Menangnya Khaybar, menaklukkan Khaybar atau datangnya Ja'far. Pada saat itu Ja'far radhiyallahu anhu dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan muslimin sedang menyerang Khaybar, maka ia pun bersama para sahabat dari Habasyah menyusul Nabi SAW untuk ikut jihad. Karena niat jihad itulah Nabi SAW memberi mereka sebagian dari rampasan perang. Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka sebelum dibuka seluruh benteng-benteng Khaybar melarikan diri keluar Khaybar, juga wilayah Yahudi yang bernama Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi namanya Fadak dan terbuka benteng tersebut dengan syarat yang sama dan kesepakatan akhir di benteng Kanana. Artinya mereka boleh keluar dari ke negeri Syam tapi tidak boleh bawa emas, perak, tidak boleh bawa senjata. Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Qura. Ya, ini sementara dalam proses pulang ke Madinah. Jadi sisa benteng-benteng Yahudi diselesaikan semuanya, tapi tadi yang kita sebutkan itu adalah benteng-benteng besarnya. Lalu ada wilayah pemukiman Yahudi pada saat itu tapi tidak besar, ya, tidak seluas Khaybar, namanya Wadi Qura. Nabi SAW berhasil membukanya dengan perang dan menjadikan seluruh benteng harta rampasan perang. Tertinggal Yahudi wilayah Taima, dan segera menyurati Nabi SAW dan minta bayar jizyah. Maka Nabi SAW setuju waktu itu. Sebagian Yahudi masih tinggal di Khaybar dan wilayah Taima sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini wilayah Taima, ya, mereka jizyah sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai zaman Umar bin Khattab. Wilayah Khaybar juga tetap mereka jadi hamba sahaya muslimin dan mengelola kebun tadi, tapi dengan syarat mereka bagi dua dengan muslimin hasil kerjanya, karena mereka sudah tahu bagaimana bekerja kebun-kebun itu. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab dan anhu, Umar mengusir seluruh Yahudi. Umar mengusir karena pengkhianatan mereka, ya. Umar mengurus Yahudi Khaybar setelah mereka membunuh salah satu muslim yang ada di situ, datang ke sana lalu cekcok sama Yahudi, lalu kemudian dibunuh oleh muslimin, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menolak untuk menyerahkan kepada Umar pembunuhnya. Maka seluruhnya wilayah Khaybar diusir oleh Umar bin Khattab dengan pasukan muslimin. Mereka semua pergi ke negeri Syam dan tersisa hanya Yahudi Taima karena mereka tidak buat masalah juga tetap membayar jizyah. Dan Allahu alam, saya pribadi coba mencari Yahudi Taima ini kapan tinggalkan Jazirah Arab. Allahu alam, saya tidak temukan. Tapi Khaybar bersih dari Yahudi, tinggal Taima. Taima masih masuk Jazirah Arab tentunya, ya, wilayah ini. Kemungkinan besar kata sebagian ahli sejarah, kemungkinan besar mereka pun keluar pada saat pengusiran Yahudi dari wilayah wilayah Khaybar ini.
Karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar satu waktu, ada pernah sebuah hadis, hai Umar, aku berharap agar Jazirah Arab tidak ditinggali oleh Yahudi lagi atau ahli kitab. Maka Umar pun menjalankan itu di zaman Nabi, di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhum. Tersisa teman-teman sekalian Uyainah, pimpinan Ghatafan yang masih ada, mau mengikuti Nabi SAW. Tadi yang dikatakan kau boleh ambil Raqabah itu. Ya. Masih ada kisah yang sedikit. Rupanya dia, karena tidak dapat ghanimah, Yahudi juga mengusirnya, tidak punya pilihan. Dia lihat muslimin depan matanya bawa emas, bawa perak, bawa kuda, bawa unta, banyak rampasan perang. Maka dia niat mau menyerang muslimin. Tidak ada pilihan lain. Minta gak dikasih, sekarang serang saja. Maka Nabi SAW pada saat itu memerintahkan pasukan agar mengarahkan ke pasukan Ghatafan ini. Dan ternyata begitu lihat muslimin menyerang mereka, mereka lari. Uyainah pulang, lari ke sukunya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian kita tutup dengan tidak kalah pentingnya tentang sampainya berita kekalahan Yahudi di Mekah. Jadi orang-orang Mekah sana tidak ikut campur. Tapi mereka dengar karena ada kesepakatan damai dengan muslimin. Mereka dengar Yahudi lagi diserang. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju Mekah salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj bin Allaq radhiyallahu anhu. Hajjaj ini adalah seorang badui yang tinggal di sekitar Khaybar dan menyaksikan bagaimana Nabi SAW dan muslimin memenangkan peperangan. Maka ia pun datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam waktu di Khaybar. Setelah syahadat ia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki harta yang cukup banyak di Mekah, di tangan orang-orang Quraisy. Apakah boleh aku mengambilnya? Kata Nabi SAW, ambil saja. Kata Hajjaj, tapi utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil itu. Karena ini masalah ini. Aku tidak bisa mengatakan hal yang lain. Ya, karena aku sudah muslim, mereka tidak tahu aku muslim. Kata Nabi SAW, baiklah, ambil hartamu. Itu kan, artinya bukan Nabi membolehkan bohong di sini, tapi bohong dengan musuh berbeda hukumnya. Ya, Quraisy ini musuh, ya. Maka dia harus ambil hartanya di tangan mereka. Mereka kalau aku saya muslim, saya mau ambil harta saya, maka dibunuh dia oleh orang-orang Quraisy. Hajjaj pun lalu menuju ke Mekah. Pada saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy dan penduduk Mekah mengenalinya, tahu siapa dia. Karena ia memiliki harta yang sangat banyak di Mekah. Quraisy lalu berkata kepada Hajjaj, ada berita apa dari Khaybar? Kata Hajjaj, Muhammad telah terkalahkan. Dan ia sekarang tertawan. Demikian pula seluruh pasukannya tertawan. Dan Yahudi sekarang akan menyerahkan Muhammad pada kalian. Jadi dia balik ceritanya. Bukan muslimin yang sudah menang. Pada saat itu, Quraisy tidak tahu keislaman Hajjaj. Dan mereka juga percaya. Mendengar berita Hajjaj, maka Quraisy bergembira, berpesta pora, gitu kan. Kecuali Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW. Paman Nabi itu belum masuk Islam, gitu kan. Nanti dia masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Abbas waktu itu bersedih. Apa benar Nabi SAW ketangkap, tertawan akan diberikan pada Quraisy? Masuk akal karena Yahudi pasukannya besar. Mungkin, ya. Maka dia sedih. Karena sedihnya, Abbas sempat sakit dan tidak bisa bangun beberapa hari. Kecuali ditopang, ya. Saking sakitnya dia merasa, kenapa kok ponakannya kalah, apakah benar? Padahal Abbas itu sudah mau masuk Islam, tapi belum mengucapkan syahadat. Hajjaj lalu berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, kembalikanlah segera harta-hartaku, karena aku ingin segera kembali ke Khaybar untuk membeli dari Yahudi tawanan mereka dari muslimin. Jadi tujuannya dia bohong ini, untuk mengambil hartanya semua. Dia bilang, sekarang serahkan semua dana yang saya investasikan pada kali ini, saya sudah nggak mau di sini, saya mau beli tawanan muslimin dari Yahudi. Quraisy bilang, baiklah, engkau pantas terima itu. Karena engkau telah membawa berita bagus pada kami. Quraisy, ya, waktu itu mengumpulkan harta Hajjaj dalam 3 hari. Kata Hajjaj, sungguh demi Allah, aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan dan mengumpulkan seluruh hartaku dalam 3 hari. Bahkan aku menyangka mereka akan mengumpulkannya dalam sebulan. Ya, kita kalau investasi pada orang, masa tiba-tiba kita bilang kembaliin harta saya? Kan susah. Apalagi satu kota, banyak investasi dia sana sini. Dia bilang 3 hari terkumpul semua. Karena titah dari pimpinan-pimpinan suku Quraisy. Abbas waktu itu teman-teman sekalian, selama 3 hari sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya, panggilkan Hajjaj kepadaku. Ini yang bawa informasi, panggil. Datanglah Hajjaj. Abbas bertanya, wahai Hajjaj, sampaikan padaku yang sebenarnya. Kata Hajjaj, keluarkan semua orang yang ada di sekitarmu. Abbas lalu menyuruh semua orang keluar di sekitar, lalu
pada saat keluar, Hajjaj menceritakan yang sebenarnya. Bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan sehat, menang, bahkan mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia. Dan aku juga sudah masuk Islam. Tiba-tiba Abbas sembuh. Tiba-tiba segar. Radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam. Dan pada saat itu, saking gembiranya Abbas, sampai dia pakai baju yang terbagus, dia pakai minyak wangi. Hajjaj bilang, wahai Abbas, tunggu dulu. Biarkan hartaku terkumpul semuanya, lalu aku pergi, setelah itu buat apa yang kau mau. Ini masalah nih, saya mau ambil uang saya. Kata Abbas, baiklah. 3 hari waktumu sekarang. Setelah itu saya mau tunjukkan. Maka keluarlah, Hajjaj membawa hartanya semua, Quraisy pesta-pesta. Setelah Hajjaj keluar ke Madinah, menemui Nabi SAW, Abbas lalu menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi, dia tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengolok-oloknya sambil berkata, wahai Abbas, lagi bersedia selama 3 hari. Karena dia tidak bisa berdiri tadi, sakit. Terus sekarang, kamu pakai baju baru ini untuk menunjukkan kepada kami kalau kau tidak sedih ya. Gitu. Tahu ponakanmu akan diserahkan kepada kami. Dia sudah kalah segala macam. Kata Abbas, tidak sama sekali. Malah saya sangat senang karena Hajjaj telah mendustai kalian. Ketahuilah bahwa Muhammad telah mengalahkan Yahudi, juga mengawini salah satu anak sukunya, dan si Hajjaj itu sudah masuk Islam. Dia cuma mau ambil hartanya dari kalian. Kata orang-orang Quraisy, sungguh Abbas lebih kita percaya daripada Hajjaj. Abbas tokoh Mekah, ini Hajjaj orang Khaybar, kita nggak kenal dia, cuma orang Badui, gitu kan. Maka akhirnya Quraisy kaget. Lalu mereka coba tunggu informasi lebih lanjut. Ternyata datang beberapa hari setelah itu berita betul tentang kemenangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah pelajaran yang kita ambil dari Khaybar. Yang pertama, Allah Maha benar atas segala janji dan pernyataannya, serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang saat meninggal dunia dan akan masuk surga. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah, sekarang di dalam sebuah lembaga juga, apalagi lembaga mungkin kemiliteran ya, biasanya tuh yang didoktrin adalah kedisiplinan, kepatuhan, ya, kepercayaan. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pimpinan, udah dijalani. Sebenarnya itu kita terapkan sebagai seorang muslim untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Allah janjikan A ya A, tidak mungkin Allah tidak akan pungkiri janjinya. Yang kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslim asal mereka bertakwa, walaupun jumlahnya sedikit. Itu sudah jaminan dan tidak akan berubah sunnatullah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa, sehingga setiap muslim harus mengambil pelajaran dari situ. Tidak akan berubah sifat Yahudi sampai menjelang hari kiamat. Mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan mereka pada saat menggertak, kalau digertak balik maka mereka akan takut. Mereka juga selalu sifatnya berkhianat, mau meracuni muslimin, mau menjahati muslimin, dan mereka kalau berargumen, kalau dibalas maka mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sudah jelas semua yang dipaparkan dalam histori tadi atau sejarah tadi. Kemudian yang keempat, jihad adalah sumber kekuatan dan kemudian muslimin. Pada saat ditinggalkan akan menghinakan mereka. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan jihad. Maka pemerintah Islam yang resmi semestinya harus membela hak martabat dan haknya muslimin, gitu kan? Kalau memang mereka terdesak, mereka dihukum, mereka dijajah, seperti kasus Myanmar, kasus Palestina, ya, itu tidak boleh didiamkan oleh para pemimpin muslim. Harusnya mereka membela. Dan pada saat itu kalau mereka yang kumandankan jihad, maka kita semua boleh ikut. Karena harus izin pemerintah setempat, gitu kan. Dan tidak boleh kita mengarang-arang ini teman-teman sekalian. Karena jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW sesuai dengan instruksi Nabi SAW sebagai pemerintah pada saat itu. Kemudian yang kelima, jihad adalah sumber rezeki yang halal dalam mengambil ghanimah, karena Allah SWT telah menghalalkan untuk Nabi SAW dan muslimin. Ya. Ini tentu ada sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah diharamkan ghanimah untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Dalam riwayat ini dikatakan kalau seluruh nabi-nabi sebelumku dulu mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang, kalau mereka menang maka dikumpulkan lalu ditumpukan, lalu nabi tersebut berdoa, kemudian Allah turunkan petir dari langit yang membakar rampasan perang tersebut. Gitu kan? Maksudnya dari harta benda ya. Kalau manusia dan hewan-hewan ini tidak ada hubungannya. Tapi harta benda. Tapi dihalalkan untuk kaum muslimin. Juga yang terakhir adalah teman-teman sekalian, Yahudi Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin. Dan terusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam dengan izin Allah kejadian setelah pembebasan Khaybar. Apa yang terjadi setelah Nabi SAW pulang ke Madinah? Apakah beliau tinggal diam? Apakah beliau masih melakukan penyerangan-penyerangan? Ini semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Mungkin begitu saja tentunya teman-teman sekalian bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.